Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Trisyakila dengan NIM 23042171 dari program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Sebelumnya, saya memohon izin dan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik, yaitunya Bapak I.I. Permana STMT. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan karakteristik birokrasi. Pengertian birokrasi sering kali digunakan dalam berbagai istilah yang berhubungan dengan pemerintahan. Kata birokrasi sendiri berasal dari konsep dalam kebudayaan Yunani kuno. Salah satu negara Eropa pertama yang membahas konsep birokrasi adalah Prancis, dengan tokoh utamanya Vincent de Gournay. Gournay adalah seorang ilmuwan yang banyak menerjemahkan karya-karya besar Yunani kuno ke dalam bahasa Prancis pada masa itu. Awalnya, birokrasi merujuk pada lembaga yang di dalamnya terdapat pejabat, juru tulis, sekretaris, inspektur, dan manajer yang diangkat bukan untuk melayani kepentingan publik, melainkan untuk mengabdi kepada raja atau penguasa. Karena posisi mereka yang seperti ini, birokrasi mendapat pandangan negatif dari masyarakat, dianggap kaku dan menyulitkan. Bersama dengan itu, muncul istilah lain yang berkaitan, yaitu bureumania, yang berarti penyakit birokrasi. Namun, seiring waktu, pandangan negatif ini bergeser dan birokrasi mulai dipahami sebagai sebuah institusi yang ideal, berperan melayani masyarakat, bukan hanya sebagai alat kekuasaan. Pengertian birokrasi juga dimaksudkan sebagai sebuah istilah yang telah banyak didefinisikan dalam kamus dari berbagai negara, sesuai dengan pendapat de Gournay dan lainnya. Beberapa kamus diantaranya adalah Kamus Akademi Prancis, Kamus Bahasa Jerman, Kamus Teknik Bahasa Italia, dan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan, birokrasi bisa dipahami sebagai pemerintahan atau pengaturan yang dilakukan dari satu meja ke meja lainnya secara terpisah. Tujuan dari pemisahan pengaturan dan pengambilan keputusan ini adalah untuk menghindari subjektivitas dalam pengambilan keputusan dan mengurangi kontrol di tangan satu pihak. Menurut Weber, birokrasi adalah sebuah badan administratif yang terdiri dari pejabat yang diangkat yang membentuk hubungan kolektif sebagai suatu kelompok tertentu yang terpisah, dengan pekerjaan dan pengaruh yang terlihat dalam organisasi tertentu, khususnya berdasarkan prosedur pengangkatannya. Dalam konsep umum Weber tentang birokrasi, tidak hanya terdapat gagasan mengenai kelompok tertentu, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tersebut. Menurut teori Weber, legitimasi merupakan landasan utama bagi hampir semua sistem otoritas. Weber menyampaikan 5 keyakinan utama terkait otoritas yang sah, yang bergantung pada 5 bentuk legitimasi yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa dengan ditegakkannya aturan yang sah, organisasi tersebut memiliki dasar untuk menuntut ketaatan dari anggotanya. Yang kedua, bahwa individu yang menjalankan otoritas juga harus mematuhi aturan impersonal tersebut. Yang keempat, bahwa bukan hanya anggota yang taat yang benar-benar mengikuti hukum. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitunya bahwa ketaatan tidak seharusnya diberikan kepada individu yang memegang otoritas, melainkan kepada aturan impersonal yang memastikan posisi dalam jabatan tersebut. Berdasarkan konsep legitimasi tersebut, Weber merumuskan 8 proporsi mengenai pengaturan sistem otoritas legal sebagai berikut. Yang pertama, tugas-tugas pejabat dalam organisasi didasarkan pada aturan yang berkelanjutan. Yang kedua, tugas-tugas tersebut dibagi ke dalam berbagai bidang yang dibedakan menurut fungsi, masing-masing dengan kewenangan dan sanksinya sendiri. Yang ketiga, jabatan tersusun secara hierarkis dengan hak kontrol dan pengaduan di antara mereka yang terperinci. Yang keempat, aturan-aturan terkait pekerjaan diarahkan baik dari segi teknis maupun legal. Yang kelima, sumber daya organisasi berbeda jauh dari yang dimiliki anggota sebagai individu. Yang keenam, pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi. Yang ketujuh, administrasi dilakukan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen tertulis. Dan yang ke-8, sistem otoritas legal dapat mengambil berbagai bentuk, namun bentuk asli yang paling umum adalah staf administrasi yang birokratis.
Selanjutnya, Weber juga mengidentifikasi ciri-ciri birokrasi sebagai berikut. Yang pertama, staf menjalankan tugas secara impersonal. Yang kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan dirumuskan secara rinci. Yang keempat, para pejabat diangkat berdasarkan kontrak. Yang kelima, mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional. Yang keenam, gaji diberikan berdasarkan aturan umum yang telah diterapkan. Yang ketujuh, posisi jabatan merupakan pekerjaan atau satu-satunya pekerjaan mereka. Yang kedelapan, terdapat jenjang karir di mana promosi didasarkan pada senioritas, keahlian, serta penilaian superior. Yang kesembilan, sering terjadi pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah seluruhnya tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam. Demikianlah materi terkait karakteristik birokrasi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa karakteristik birokrasi terdapat dalam beberapa macam, yaitunya hierarki, spesialisasi, kaku dan sederhana, penyelenggaraan yang resmi, impersonal, terstruktur, netralisasi politik, taat dan patuh, serta disiplin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.